Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tariska Maulana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai mini microteaching dengan materi jenis karangan. Untuk itu disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Materi apa kali ini? Betul, jenis karangan. Untuk itu, Ibu harapkan kalian menyimak dengan baik-baik ya. Untuk memulai pembelajaran, Ketua kelas tolong pimpin untuk doa ya. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Zoya, Tasya Putri, alhamdulillah semua hadir ya. Minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membaca materi hari ini. Ada yang sudah membaca? Ya, betul. Kita akan membahas tentang jenis karangan. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Mengarang itu apa? Ya, betul. Mengarang adalah imajinasi. Ada lagi tidak? Ya, betul. Mengarang merupakan mengungkapkan gagasan melalui tulisan yang disajikan dalam bentuk karangan. Jadi mengarang itu bisa dikatakan imajinasi kita dalam bentuk tulisan dan menjadi sebuah bentuk karangan. Buka buku paket kalian halaman 114 mengenai jenis-jenis karangan. Sudah? Baik, jenis-jenis karangan terdapat ada berapa di buku itu? Ya, betul 5. Sebutkan. Yang pertama, karangan deskripsi. Yang kedua, karangan narasi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Yang keempat, karangan argumentasi. Dan yang kelima, karangan persuasi. Karangan deskripsi itu apa? Betul, karangan yang menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan objek tersebut. Karangan narasi, karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadian atau kronologisnya. Amalia Zoya baca untuk karangan eksposisi, jelaskan. Ya, betul. Karangan eksposisi adalah karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat, biasanya ditemukan dalam berita-berita. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi merupakan karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, betul, karangan persuasi. Karangan persuasi itu berisi apa? Betul, berisi untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk meyakinkan sesuatu. Wah, pada pintar semua ini ya, udah pada baca minggu lalu. Buka halaman berikutnya mengenai karangan deskripsi. Karangan deskripsi tadi sudah kita bahas pengertiannya, yaitu apa? Ya, karangan yang menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan objek tersebut. Selanjutnya ada karakteristik karangan deskripsi. Yang pertama apa? Betul, objek nyata. Objek nyata itu merupakan objek yang dibahas dapat diterima oleh panca indera. Yang kedua apa? Bersifat objektif. Objektif itu apa? Betul, kenyataan. Jadi dalam karangan deskripsi ini bersifat nyata tanpa dibuat-buat. Yang ketiga, secara mendetail. Objek ini dibahas secara rinci dan harus sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, komunikatif. Komunikatif ini apa? Gaya bahasa yang mudah dimengerti, dapat dipahami, sehingga pembaca dapat mengerti apa yang ditulis dalam karangan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan deskripsi. Ada 3 di situ ya di buku. Yang pertama yaitu ada karangan deskripsi spasial yang merupakan karangan yang menggambarkan objek berupa tempat atau ruang
Yang kedua, ada karangan deskripsi realistis, yaitu bersifat objektif yang tadi. Apa? Betul, apa adanya atau kenyataan. Yang ketiga, ada karangan deskripsi impresionatis, yaitu karangan yang disampaikan secara subjektif atau sesuai apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulis. Halaman selanjutnya berisi langkah penulisan karangan deskripsi. Tolong Rizky, tolong dibacakan. Ya betul. Yang pertama yaitu menentukan tema karangan, yaitu tema merupakan apa? Betul, bagian pokok atau inti dari karangan atau tulisan. Yang kedua, ada menentukan tujuan, dan penulisan itu harus jelas dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi ini harus menggunakan data hasil pengamatan. Yang keempat, yaitu membuat kerangka karangan. Pedoman dalam isi karangan yang diinginkan harus jelas dan terarah. Dan yang kelima, ada mengembangkan kerangka karangan. Dalam membuat sebuah karangan harus logis dan terpadu. Dan yang terakhir, menyunting karangan. Ini hal terpenting nih. Penyuntingan itu bertujuan untuk memastikan apakah karangannya aman dari kesalahan kata maupun ejaan. Selanjutnya yang kedua itu ada karangan narasi. Tadi karangan narasi apa? Betul, karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadian atau kronologisnya. Sehingga narasi ini harus sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Halaman berikutnya yaitu ada karakteristik karangan narasi. Yang pertama, karangan narasi menunjukkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, karangan narasi dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, karangan narasi berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi? Yang keempat, yaitu karangan narasi memiliki konflik atau permasalahan. Di bawahnya yaitu ada jenis-jenis juga nih, jenis-jenis karangan narasi. Jenis-jenis karangan narasi ada 4. Yang pertama, karangan narasi informatif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai sebuah peristiwa. Yang kedua, karangan narasi ekspositorik, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kisah hidup seseorang. Yang ketiga, karangan narasi artistik, yaitu bertujuan untuk menyampaikan amanat kepada pembaca seolah-olah menyaksikan kejadian yang terjadi. Dan yang keempat, yaitu karangan narasi sugestif, yaitu bertujuan untuk memberikan sugesti kepada pembaca. Kemudian yang C, yaitu ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Biasanya ditemukan dalam berita-berita. Ciri-ciri dalam karangan eksposisi. Yang pertama apa? Tuh, penjelasannya bersifat informat atau informasi. Yang kedua, pembahasan masalahnya bersifat objektif atau kenyataan. Dan yang ketiga, yaitu penjelasannya disertakan dengan bukti-bukti yang nyata dan tidak mengada-ngada. Dan yang keempat, yaitu pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran kita. Selanjutnya ada struktur karangan eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pembukaan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan yang berisi bukti-bukti yang dapat memperkuat suatu pendapat. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan simpulan yang menegaskan kembali tesis dan pembuktian terhadap argumen. Selanjutnya yaitu yang D, ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi merupakan karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan. Tujuannya untuk mempengaruhi pembaca
agar memiliki pandangan yang sama terhadap penulis. Kemudian, dalam karangan argumentasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu berisi kalimat yang meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. Yang kedua yaitu pendapat atau gagasan dilengkapi dengan data fakta. Yang ketiga, tidak memuat kalimat yang mengandung emosi penulis. Yang keempat, memuat logika dan penalaran. Yang kelima, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua tubuh argumen atau berisi argumen penulis, dan yang ketiga ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis karangan argumentasi. Yang pertama ada karangan argumentasi sebab akibat. Yang kedua ada karangan argumentasi akibat sebab. Yang pertama tadi sebab akibat dulu, yaitu apa? Berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Dan yang kedua yaitu ada karangan argumentasi akibat sebab, yaitu berisi paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, menyusun kerangka. Kerangka karangan dibuat dengan memperhatikan jenis karangan argumentasi yang akan dibuat. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan dengan mengumpulkan informasi berupa fakta. Yang keempat, menyunting karangan agar menghindari kesalahan kata, ejaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada karangan persuasi. Persuasi ini bersifat ajakan, jadi karangan persuasi berupa untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama ada karangan persuasi berusaha mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang diminta oleh penulis dalam penulisannya. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan pembacanya disertai fakta-fakta yang mendukung. Yang ketiga yaitu karangan persuasi tidak menimbulkan konflik di dalam karangannya. Terdapat langkah-langkah membuat kerangka persuasi. Yang pertama yaitu berpikir logis dan sistematis terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan tema. Yang ketiga menyusun kerangka tulisan. Yang keempat menentukan paragraf pendahuluan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tubuh tulisan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan persuasi. Yang pertama ada persuasi politik, yaitu berkecimpungan dalam politik dan kenegaraan. Yang kedua, ada persuasi iklan, yaitu digunakan untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Dan yang ketiga, ada persuasi pendidikan, yaitu yang berkecimpungan dalam pendidikan. Yang keempat, persuasi propaganda, yaitu agar informasi yang disampaikan dapat membuat pendengar sadar untuk berbuat sesuatu. Baik, cukup di sini materi kita kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, semua sudah pada paham ini ya, tidak ada yang bertanya. Baik, kalau kayak gitu ibu saja yang bertanya ya. Ibu ingin bertanya, karakteristik karangan deskripsi tadi apa saja? Ya, betul. Yang pertama objek nyata, yaitu bersifat nyata dan dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua, bersifat objektif atau kenyataan, apa adanya. Yang ketiga, secara mendetail, objeknya dibahas secara rinci. Yang keempat, komunikatif, yaitu dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya dapat mudah memahami serta mengerti apa yang sudah kita pelajari tadi. Sampai jumpa untuk di minggu depan yang akan datang. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.